Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pimpinan dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, seri pelajaran kita dari Injil Matius. Kita sudah sampai pada chapter 22 dari Injil Matius pasal 6 ayat 9 dan seterusnya, yaitu mengenai doa Bapa kami. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali saudara, menawarkan kembali kepada saudara mengenai buku. Ini buku yang terbaru yang kami terbitkan, yaitu mengenai Katekismus Gereja Ortodoks. Saya menghimbau untuk saudara-saudara yang ingin mempelajari iman lebih dalam lagi, iman Rasul yang lebih dalam lagi, saudara membeli buku ini, dan juga untuk mempraktekannya dalam kehidupan doa, saudara membeli ini. Saudara kalau mencari di Tokopedia tidak ada, saudara bisa langsung menelpon Ibu Theodora yang nomor teleponnya ada di bawah ini. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Injil Matius pasal 6, ayatnya yang ke-9a. Yang lalu kita telah berbicara tentang Bapa kami. Dan kita sudah jelaskan apa artinya sebutan Bapa kami ini dan kaitannya dengan iman kita kepada Kristus serta karya Roh Kudus di dalam kita. Di dalam ayat ini dikatakan Bapa kami yang ada di dalam surga. Pater imon o entis uranis. Disebutkannya Bapa kami dengan penjelasan yang ada di surga. Itu menunjukkan bahwa yang kita imani, yang kita sebut sebagai Bapa akibat Dia menebus kita di dalam Yesus Kristus, itu adalah pribadi yang supernatural, pribadi yang gaib, karena tinggalnya di dalam surga. Nah, mengenai pengertian di dalam surga ini, kita harus hati-hati. Kalau surga itu dianggap rumahnya Allah, di situ Allah tinggal. Dan di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan, Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terampiri. Ya. Maka kita mengerti bahwa yang disebut tempat tinggal Allah atau persemayam Allah itu adalah terang yang tak terhampiri. Bukan ruang yang terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Sebab kalau yang dimaksud dengan surga, yang dikatakan persemayaman Allah itu adalah semacam rumah, kita bermasalah. Mengapa? Sebab setiap rumah itu ukurannya lebih besar daripada orang yang mendiami. Kalau Allah punya rumah, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 1, Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, di rumah Bapakku. Dan kalau kata rumah ini dimengerti secara harfiah, dimengerti secara literal, dimengerti secara jasmania, kita bermasalah. Sebab setiap rumah itu lebih besar daripada orang yang menghuninya. Dan kalau surga itu berarti rumah seperti yang kita mengerti rumah di dunia ini. Berarti kalau gitu surga lebih besar dari Allah. Allah bukan lagi yang maha besar. Jadi kalau kita berbicara surga, surga adalah di mana Allah itu ada. Yang
secara pikiran kita tidak dapat dimengerti dengan akal. Sebab kalau kita mengumpamakan Allah punya surga, ada rumahnya, nanti kita berpikir seperti dewa-dewa. Padahal kita mengatakan di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-25. Dan juga tidak dilayani oleh tangan Mulai manusia. ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil, Tidak diam dalam kuil-kuil, dalam ruang-ruang, dalam tempat-tempat. Yang diam dalam kuil adalah dewa-dewa, Zeus, Pallas Athena, Jupiter, dewa-dewa seperti itu. Kalau konteksnya di dalam konteks dunia Romawi waktu itu. Dan Alkitab mengatakan Allah tidak tinggal di dalam kuil, tidak tinggal dalam satu tempat, tidak tinggal dalam rumah yang terdiri dari bangunan. Dan di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku telah berdosa terhadap surga. Nah, kalau surga itu tempat, surga itu adalah bangunan, bagaimana bisa berdosa pada bangunan? Bukankah berdosa itu kepada Allah? Maka dengan si anak hilang ini mengatakan aku berdosa kepada surga, maksudnya berdosa kepada Allah. Oleh karena itu kalau dalam teologi Yahudi, Allah atau Elohim itu juga disebut sebagai Hamakom, sang tempat. Berarti di mana Allah itu ada, itulah surga. Jadi bukan di dalam surga dalam arti Allah bersemayam di dalam satu bangunan. Tetapi di dalam alam ilahi yang dikatakan sebagai terang yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Sehingga dengan kita mengatakan Bapa kami yang ada di dalam surga, kita diingatkan bahwa tujuan hidup kita itu bukan hanya ada di dunia ini saja. Sebab sekarang di dalam Kristus kita menjadi anak Bapa, yang Bapa itu adanya di dalam surga. Berarti yang menjadi tujuan akhir hidup kita ini adalah ke tempat di mana Bapa itu ada. Menyatu dengan Bapa itu. Kembali kepada Bapa artinya menyatu dengan Bapa, menyatu dengan Allah, dan itu adalah ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi, dan itulah namanya pengingat kepada kita bahwa dengan mengatakan Bapa itu ada dalam surga, kita dipanggil untuk mencapai tujuan akhir, yaitu mencapai penyatuan kita dengan Allah yang digambarkan sebagai surga itu sendiri. Nah, bagaimana cara mencapai ke sana? Dikuduskanlah namamu. Bahasa aslinya, agiostito tonomasu. Agiostito tonomasu. Agiostito dari kata agios. Agios itu artinya suci. Kalau bahasa Ibrani-nya kodesh. Menjadi bahasa Arab, di dalam bahasa Arab kudus. Kodes atau agios itu adalah memisahkan Allah ini dari apapun yang ada. Allah itu unik pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa disamakan dengan apapun. Dia unik pada dirinya sendiri. Dan kalau dikatakan agiostito tonomasu, nah, onoma ini bukan hanya sekedar bunyi Yahweh atau apa. Onoma itu menunjuk pribadi, menunjuk diri sang pencipta ini.
Maksudnya, ya Allah itu secara keseluruhan dan manifestasinya. Itu yang harus dibedakan dengan hal-hal yang lain. Kita baca dalam 2 Samuel 7 ayat 22. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada yang sama seperti engkau. Menjadikan Allah sebagai yang unik, sebagai tujuan hidup kita, sebagai harapan kita, sebagai yang kita muliakan dibanding dengan yang lain-lain. Menjadikan Allah itu satu-satunya, unik, satu, dan tidak ada bandingannya. Kita tidak dapat membandingkan Allah dengan siapapun. Dan menguduskan nama Allah, menguduskan pribadi Allah, menguduskan Allah dengan jalan kita, menjadikan dia sebagai satu-satunya tujuan dan harapan kehidupan, satu-satunya pujian kita, satu-satunya sesembahan kita, dengan meninggalkan hal-hal yang lain yang mungkin kita cintai lebih dari Allah. Misalnya harta benda yang kita jadikan itu sebagai tumpuan harap di dunia ini. Oh ya, dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ya, terus? Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Dalam hal ini adalah Mammon. Mammon itu kekayaan atau uang dan lain-lain. Ketika pikiran kita, ketika harapan kita adalah pada benda dan keserakahan, kita tidak menguduskan Allah. Makanya dikatakan di dalam juga 1 Timotius 6 ayatnya 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya. Terus? Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Ya. Ya. Bukan tidak boleh kaya. Tetapi yang kekayaan itu menjadi satu-satunya yang harus dikejar dalam dunia ini. Kekayaan itu sebagai satu-satunya yang harus dicapai dalam dunia ini, sehingga menghalalkan segala cara. Dan itu sudah termasuk tidak menguduskan Allah, termasuk tidak menjadikan Allah itu unik di dalam kehidupan seseorang. Terus kan? Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Itu. Coba ulangi lagi ayat itu. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Mereka yang serakah dan mereka yang tamak itu maksudnya. Terjatuh kepada? Ke dalam pencobaan. Terus? Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Nah, inilah. Ini yang harus dihilangkan. Ini yang harus menjadi usaha kita untuk melawan. Supaya nama Tuhan, nama Bapa itu dikuduskan di dalam kita. Juga kita baca dalam Filipi 3. Ayatnya yang ke-18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Terus? Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kalau orang mempertuhankan perut artinya melekat pada keinginan-keinginan jasmani. Apapun hawa nafsu dunia jasmani yang digambarkan di sini diwakilkan kepada perut, itu berarti kita tidak menguduskan Allah. Karena kita tidak menjadikan Allah sebagai yang unik. Nah, itulah sebabnya mengapa kita puasa dan segalanya itu. Dan pada saat ini adalah masa puasa Caturdasa, yaitu persiapan 40 hari sebelum Paskah. Ini adalah salah satu dari kita untuk menguduskan Allah dalam hidup kita, untuk menjadikan
Allah sebagai yang unik, rela kita taat kepadanya, untuk kita rela untuk mengalahkan keinginan kita akan hal-hal yang jasmani. Teruskan ayat 18. Karena seperti yang telah kerap Ayat 19. kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, Terus? kemuliaan mereka ialah aib mereka. Aibnya yang dimuliakan, aibnya yang dipuji-puji, aibnya yang ditinggi-tinggikan. Berarti orang ini tidak memuliakan, menguduskan Allah dalam hidupnya, tidak membuat Allah jadi unik, dirinya sendiri yang dipuja-puja. Terus? Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Pikiran mereka tertuju semata-mata kepada yang duniawi. Makanya ketika doa Bapa Kami itu diingatkan, jangan pikiranmu pada yang duniawi, karena kita punya Bapa yang ada di dalam surga. Kita baca juga Kolose pasal 3. Ayatnya yang ke-4 dan 5. Mulai ayat 1 deh. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang ada di atas. Carilah perkara yang di atas. Ingatlah kalau Bapamu itu ada di surga. Carilah perkara yang di atas, terus? Di mana Kristus ada. Iya toh? Di mana Kristus duduk di sebelah kanan Bapa. Terus? Duduk di sebelah kanan Allah. Iya toh? Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Terus? Pikirkanlah perkara yang di atas, Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itulah menguduskan Allah dalam hidup kita itu. Membuat jadi unik, membuat menspiritualkan hidup kita. Bukan mendagingkan pikiran dan hati kita. Sehingga mengikuti keinginan-keinginan daging saja. Keinginan-keinginan duniawi saja. Terus? Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Oke. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia. Itu nanti efeknya. Kalau dari sekarang kita sudah memikirkan yang di atas, mengingatkan diri kita bahwa Bapa yang kita sebut itu adalah berasal di surga, dan akhirnya kita mengkhususkan dan membuat jadi unik dalam hidup kita, sehingga kita melepaskan kita, menyapih diri kita dari kelekatan kepada yang duniawi, dari kelekatan hawa nafsu, sehingga kita bisa menyatu kepada Allah di dalam Kristus. Maka kalau Kristus datang, kita pun akan dimuliakan bersama Dia. Itulah sebabnya selanjutnya. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Karena itu yang kita pikirkan. Matikanlah apa? Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa saja itu? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Oh, ya kan? Maka cinta pada benda, cinta pada yang duniawi itu sama dengan penyembahan berhala. Berarti kita tidak menguduskan Allah, tidak menjadikan Allah itu sebagai unik. Jadi dengan kita mengatakan kuduskanlah namamu, kalau Allah pada dirinya sendiri sudah kudus, nggak usah dikuduskan, tapi dikuduskan dalam hidupku. Dengan cara apa? Dengan cara menjadikan Allah itu sebagai yang unik, sebagai tumpuan, sebagai harapan, dan sebagai pujaan dari hidup kita. Sebab ketika yang lain-lain yang bukan Allah yang kita jadikan prioritas, entah itu ideologi, entah itu kekayaan, entah itu keinginan duniawi, kalau itu kita jadikan sebagai penggantinya Allah menjadi prioritas, kita menjadi para penyembah berhala. Kita baca Roma 1 ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Ya, memuja dan menyembah makhluk. Menyembah makhluk, kata dengan melupakan itu seharusnya sebagai ganti dari. Sebagai ganti dari penciptanya.
Dengan demikian orang demikian ini karena menggantikan prioritasnya yang seharusnya kepada Allah itu dengan makhluk, ya macam-macam makhluk itu. Bisa benda, bisa hawa nafsu, bisa apa saja yang bukan sesuatu yang kekal. Maka kita tidak memuliakan Allah, kita menjadi penyembah berhala. Jadi ketika kita berdoa Bapa kami, coba renungkan satu-satu. Supaya doa ini bukan hanya menjadi ucapan-ucapan kosong, menjadi semacam mantra. Tetapi ini akan menuntun kita untuk mengerti, oh ini toh saya berdoa dituntun untuk memahami ini. Dikuduskanlah namamu, agiastito onomasu. Datanglah kerajaanmu. Nah kalau nama Allah dikuduskan dalam kita, sehingga hawa nafsu yang diprovokasi oleh roh-roh jahat itu tidak menguasai kita, dan kita mengalahkan roh jahat itu dan memohon Roh Kudus untuk menyucikan kita, pada saat itu kerajaan Allah mulai datang. Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya, jika aku mengusir setan, baik setan yang merasa orang, atau setan yang memprovokasi diriku sendiri, di dalam nama Yesus, dengan kuasa roh Allah, ya ini tidak bisa terjadi tanpa bantuan kuasa roh Allah. Di situ kerajaan Allah sudah mulai datang. Oleh karena itu, kerajaan ini bukanlah kerajaan yang bersifat jasmani, kerajaan yang bersifat duniawi. Meskipun tidak salah kalau kita berdoa untuk bangsa kita, untuk para pemimpin kita, tapi bukan itu yang dimaksud dalam kerajaan di sini. Tetapi kerajaan Allah adalah kerajaan jenis lain. Karena Yesus sendiri menolak untuk menjadi, ketika mau dipaksa jadikan raja duniawi. Yohanes 6 ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya, dia menolak untuk menjadikan raja duniawi ini. Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Ya, karena kerajaan itu bukan dari dunia, ini kerajaan surgawi, maka didoakan segera datang untuk ada di bumi ini, itu maksudnya. Ya. Jadi dia datang untuk menegakkan suatu kerajaan rohani. Kisah Rasul 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Ya. Kerajaan Allah. Ya. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Iya, kita telah dipindahkan ke dalam kerajaan itu, berarti itu bukan kerajaan duniawi. Kerajaan rohani. Karena dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Bukan masalah duniawi itu. Bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Inilah yang kita minta dalam doa itu. Karena dunia ini semuanya sifatnya sementara dan tidak ada kebahagiaan mutlak dalam dunia ini, tidak ada kekekalan dalam dunia ini. Hanya di dalam kerajaan yang akan datang itu kita menemukan apa yang kita harapkan itu secara kekal. Ini adalah kerajaan yang ditetapkan, sudah ditetapkan untuk didirikan pada abad pertama, mulai abad pertama. Coba baca Markus 9 ayat 1. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Nah, kerajaan Allah datang dalam kuasa itu lalu ditunjukkan dalam ayat berikutnya. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelentangkan pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia. Jadi kelihatan Yesus menampakkan diri dalam kemuliaan yang berwujud sinar, dan itulah kerajaan anak yang kekasih itu dinyatakan dalam wujud kehadiran energi ilahi itu. Ya. Mereka yang mencari dan berusaha percaya pada Yesus untuk datang dan menegakkan kerajaan duniawi, mereka akan keliru. Apalagi sekarang ya. Wah, kalau percaya Yesus, semua akan diberkati. Kamu akan punya mobil 5, kamu punya pabrik 7. Kalau itu yang jadi pikiran kita keliru. Karena yang akan memberikan gitu itu justru roh jahat. Lukas 4 ayat 7, 6 dan 7. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Nah, ketika kekristenan diarahkan pada manusia untuk mencari kemuliaan dunia, kekayaan dunia, dan semua hal yang bersifat duniawi ini, hati-hati, saudara sedang dijebak oleh iblis. Ajaran itu menuntun saudara kepada kerajaan iblis. Jadi kerajaanmu datang, yang dimaksud bukan kerajaan duniawi, ya, tetapi kerajaan surgawi. Kapan saja dan di mana saja kalau manusia taat kepada berita gembira, yaitu Injil kerajaan, mereka akan menyerahkan dirinya kepada Raja Yesus dan menjadi warga dari kerajaan rohaninya. Makanya dikatakan di dalam Ibrani 5 ayat 9, Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. nyata bagi semua yang taat kepadanya. Suatu hari dia akan kembali ke bumi untuk mengambil kerajaan itu kembali kepada Bapa, dan kerajaan itu adalah manusia-manusia yang percaya, manusia-manusia yang hidup di dalam ketaatan oleh kuasa Roh Kudus. Kita baca dari 1 Korintus 15 ayat 23 sampai 26. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Nah, ini mulai ayat 22 dulu. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Ya, jadi kalau kita berada bersekutu dalam Kristus, artinya bersekutu dengan Kristus, artinya manunggal dengan Kristus. Kita ikut ambil bagian di dalam kebangkitan Kristus yang telah terjadi pada abad pertama itu. Kita akan mengambil bagian dalam kehidupan Kristus, dalam kebangkitan Kristus. Ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Tapi ini menurut urutannya. Siapa yang bagi dulu? Kristus sebagai buah sulung. So, Kristus sebagai buah sulung, sebagai landasan, dan sebagai awal daripada kebangkitan semua manusia yang percaya kepadanya. Terus Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya yang menjadi miliknya nanti juga akan dibangkitkan terus pada waktu kedatangannya. Pada waktu kedatangannya, sehingga kita milih hidup kekal bersama Kristus. Terus Kemudian tiba kesudahannya. Baru tiba kesudahannya. Ayat 23, ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Ya, dia menyerahkan umatnya yang ada dalam kerajaan tadi kepada Bapa, terus
sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Yang dibinasakan adalah pemerintahan, kekuasaan, dan ini adalah kuasa-kuasa roh jahat yang selama ini mengungkung manusia. Coba kita baca lagi dalam Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa Nah, kegelapan. ini di luar Kristus kita selama ini ada dalam kungkungan kuasa kegelapan, lalu Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. kuasa kegelapan itulah yang akan dimusnahkan kuasanya nanti pada akhir zaman. Kita baca di dalam ayat 24 tadi, 1 Korintus 15. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Dari mana kita tahu bahwa ini roh jahat, ini dunia kuasa kegelapan itu? Kita baca dari Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di Itu udara. kan? Pemerintah, penguasa, penghulu yang gelap ini bukan darah dan daging. Bukan kekuatan jasmani, tetapi kekuatan roh jahat di udara itu yang akan dikalahkan. Ayat 20, baca lagi ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Ya. Untuk itulah kita dipersiapkan. Kita dipersiapkan untuk kerajaan yang akan datang ini. Oleh karena itu yang harus menjadi kerinduan kita, sehingga dalam doa kita mengatakan, datanglah kerajaanmu. Kita baca dalam Matius pasal 25. Pasal 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Jadi sejak dunia dijadikan, ketika Allah menciptakan kita, Allah menciptakan menurut gambar dan menurut rupa. Menurut gambar artinya di dalam diri kita itu ada refleksi sifat-sifat Allah. Menurut rupa adalah menjadi seperti Allah. Itulah kerajaan surga itu, kerajaan yang disediakan bagi kita. Oleh kejatuhan, kita tidak bisa mencapai itu. Maka Allah datang untuk menolong kita dengan menghilangkan yang membuat kita tidak mencapai kerajaan itu melalui inkarnasi firman yang menjadi manusia, mati disalibkan untuk mengalahkan dosa, dikuburkan untuk mengalahkan roh jahat, dan dibangkitkan untuk mengalahkan kematian, sehingga tiga yang menghalangi kodrat manusia itu disingkirkan, sehingga manusia sekarang diarahkan kembali untuk menuju kerajaan itu. Dan itulah sebabnya ada kerinduan kita supaya kerajaan itu segera datang. Kita mengharapkan kerajaan itu datang. Sebab kalau kita mengharapkan dunia ini saja, dunia ini makin hari bukan makin baik, makin hari makin buruk dunia ini. Coba kita baca dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, Di akhir zaman maksudnya, ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya banyak memakai. penyesatan di dunia, tapi juga kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, itulah yang terjadi di akhir zaman. Dunia tidak makin baik. Dan kita menyadari apa yang menunggu di depan kita. Maka kita merindukan agar kerajaan Allah, di mana kekekalan, di mana kebahagiaan, di mana kemuliaan itu disediakan, itu segera datang. Dan inilah yang harus menjadi kerinduan setiap orang yang percaya pada Kristus. Kerinduan agar kerajaannya datang.
Ya kerajaan ini sudah hadir dalam gereja. Maka kita hidup dalam gereja. Mentaati ajaran-ajaran firman, ikut dalam sakramen, hidup dalam doa, itulah kita merasakan kerajaan itu. Kalau dalam liturgi gereja ortodoks, setiap kali liturgi selalu dimulai dengan kata-kata, terberkatilah kerajaan Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Karena dalam mengalami liturgi suci perjamuan kudus ini, kita mengalami penyatuan dengan Kristus yang duduk di sebelah kanan Bapa itu, kita mengalami kerajaan itu. Dan kita menginginkan kerajaan itu datang sepenuhnya, yaitu ketika semua diubahkan, kita dibangkitkan, dan kita dimuliakan. Dan itulah yang harus menjadi kerinduan kita di dalam hidup ini. Baik, kita lanjutkan. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Kalau kerajaan kita memohonkan agar kehendak Allah itu jadi di bumi seperti di surga, berarti nanti ada penyatuan. Penyatuan suasana kerajaan baik yang di surga maupun yang di bumi, dan itulah yang dikehendaki Allah sejak semula ketika kita menciptakan manusia. Ketika Dia menciptakan manusia. Kita baca dari Efesus pasal 1 ayat 9 dan 10. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya. Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya. Berarti ada kehendak Allah yang rahasia, yang tadinya tidak diketahui oleh siapa-siapa, sekarang dinyatakan melalui datangnya Kristus yang diberitakan oleh para rasul ini. Apa terus? Kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya. Nah, rahasia kehendak itu sesuai dengan rencana kerelaan. Rencana yang berasal dari relanya hati Allah. Bukan karena dipaksa oleh siapa-siapa. Bukan karena ada yang mengharuskan dia melakukan itu. Itu semua dari rencana Allah yang berlandaskan kerelaan kehendaknya sendiri. Yaitu, teruskan. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di mana? Di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Jadi rencana itu adanya di dalam Kristus dan nanti penggenapannya di dalam Kristus. Apa itu? Sebagai persiapan kegenapan waktu. Nah, sebagai rencana itu sebagai persiapan kegenapan waktu. Jadi waktunya sekarang belum genap. Kita masih menunggu. Apa itu? Untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ini. Segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi nanti akan disatukan di dalam Kristus. Oleh karena itu nanti akan ada langit baru dan bumi baru. Di mana kemuliaan Allah yang di surga itu juga ada di bumi, di mana nanti antara bumi dan surga itu menjadi satu dalam kemuliaan itu. Dan itu yang kita nantikan. Kehendak Allah yang demikian itu yang kita tunggu supaya terjadi di bumi, sehingga tidak ada penyakit, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi derita, tidak ada lagi tidak lagi kematian. Semuanya akan jadi mulia. Langit dan bumi akan menjadi satu di dalam kemuliaan surgawi itu. Sehingga kerajaan Allah, kehendak Allah yang di surga terjadi juga di bumi. Tetapi sebelum itu harus melalui terjadinya macam-macam keburukan-keburukan yang sudah kita katakan tadi. Dan berakhir dengan kiamat. Kiamat itu bukan pemusnahan. Kiamat itu pembenahan dan pemulihan bumi ini. Coba kita baca dari 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Terus?
yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, Nah, terus di mana terdapat kebenaran. ya. Dan ketika langit dan baru dan bumi yang baru ini terjadi, dikatakan di dalam Wahyu 20 ayatnya yang ke-11. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Ya. Lenyaplah bumi dan langit. Yang lama ini, tempat kematian, tempat penderitaan itu lenyap, karena yang ada adalah langit baru dan bumi baru. Nah, inilah yang dikehendaki Allah. Di dalam Kristus, semua orang akan menyatu di dalam Kristus kepada Allah. Yaitu orang yang percaya tentunya, bukan yang tidak percaya. Oleh karena itu doa Bapa Kami ini adalah tuntunan bagi orang percaya bagaimana menghidupi dirinya. Harapan apa yang harus dimiliki? Harapan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sehingga bumi dan surga memiliki keadaan yang sama, dirembesi oleh kemuliaan kerajaan itu. Ya, kita lanjutkan di dalam Matius pasal yang ke-6 itu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Nah, karena yang kita harapkan itu adalah sesuatu yang kudus, sesuatu yang suci, sesuatu yang mulia. Dan kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan itu jikalau tidak ada pertobatan. Sebagaimana dikatakan di dalam Matius pasal 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Syarat untuk masuk ke dalam kerajaan itu adalah pertobatan. Syarat untuk menyatu dengan Kristus adalah pertobatan. Makanya baptisan itu adalah juga dimulai dengan pertobatan. Kita baca di dalam, karena itulah syarat untuk menyatu dengan Kristus. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ternyata bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu dibaptis. Jadi pertobatan itu awal kita masuk ke dalam pengalaman kerajaan itu. Awal kita masuk ke dalam persekutuan dalam kerajaan itu. Kita lanjutkan setelah berbicara mengenai hal-hal yang bersifat rohani, tujuan hidup kita akhirnya, dengan keberadaan kita selama di dunia ini. Di mana di dalam Matius 6 ayat 11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bagian dari doa Yesus ini menunjukkan kepada kita bahwa layaklah kita memohon kepada Allah untuk kebutuhan-kebutuhan rohani kita yang diwakili dengan makanan, karena itu paling perlu. Bukan hanya nasi, bukan hanya roti, bukan makan yang lain, tetapi semua kebutuhan-kebutuhan jasmani kita yang lain. Misalnya kesehatan kita, tempat tinggal kita, kesuksesan kita di dalam kita berusaha, doa untuk anak kita agar berhasil dalam kuliahnya, dan lain-lain. Tetapi seperti hal-hal yang lainnya lagi, kita harus melakukan ini dalam iman untuk memperluas
iman kita, atas apa yang kita doakan, dan kita percaya kepada Allah sebagaimana yang telah kita lakukan sebelumnya, adalah merupakan hal yang salah mencobai Allah dengan melompat dari suatu bangunan sementara kita berdoa meminta kesehatan. Itu kebodohan. Berarti kalau gitu kita meminta ini sesuai dengan apa yang kita imani dan melakukan sesuai dengan apa yang mendukung dari apa yang kita minta itu. Juga kita meminta makanan kita sehari-hari, bahasa aslinya adalah ton arton imon ton epiusion, yang dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan sebagai roti kami sehari-hari. Ya, karena orang sana kan makan roti. Jadi salah kalau kita minta roti sehari-hari, tetapi kita gagal untuk melakukan apa yang Allah kita lakukan. Kita katakan bahwa kita membutuhkan, tetapi kita tidak melakukan apa-apa untuk yang sesuai dengan yang perintah itu. Itu menunjukkan kita kurang iman. Kita baca Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya toh. Ya, kalau kita ingin mendapatkan berkat yang baik, ya kita jangan mencuri. Kita harus melakukan apa yang dikehendaki Allah, yaitu dengan kerja. Karena hal yang baik itu datang kepada kita dari Allah. 1 Timotius 4 ayat 4-6. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi apa yang dari Allah itu, diciptakan Allah itu baik. Semuanya baik. Dan kita mohon kepada Allah yang baik itu. Dan semuanya datangnya dari Dia. Beberapa bapak gereja mengajarkan ton arton imon ton epiusion, thos imin simeron. Berikan pada kami hari ini makanan kami atau roti kami. Artos itu roti. Ton arton. Ton epiusion. Kata epiusion itu dari kata usia yang artinya hakiki, hakikat. Jadi roti kami yang hakiki. Berikanlah pada kami hari ini roti kami yang hakiki. Oleh para bapak gereja, roti yang hakiki itu adalah roti perjamuan kudus. Dimaknai sebagai roti perjamuan kudus. Mengapa? Karena roti atau nasi atau apa saja yang makanan di dunia ini sifatnya sementara, hanya untuk menghidupi tubuh ini saja. Tetapi kalau roti yang hakiki, yaitu roti yang turun dari surga, yaitu tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan, itu sangat hakiki. Karena itu menyatukan kita dengan Kristus. Sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai 58. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Itu sarana penyatuan dengan Kristus. Maka dapat kita katakan inilah sakramen manunggaling kawula Gusti. Sakramen penyatuan antara hamba dan Tuhannya. Penyatuan dengan Kristus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, apa katanya? Ia tinggal di dalam aku. Ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ya, toh. Barang siapa makan aku akan hidup oleh aku. Makan Kristus dalam sakramen ini. Dalam sakramen perjamuan itu. Terus? Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah roti yang turun dari surga. Terus? Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Iya, roti mana itu ya, dimakan kan mereka mati. Tapi
Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Itulah makanya disebut roti yang hakiki. Artos epiousios. Atau dalam bentuk objektif, arton ton epiousion. Ya. Oleh karena itu di dalam iman ortodoks, dalam gereja purba sejak awal, orang datang ke gereja itu bukan sekedar untuk mendengar khotbah, meskipun itu penting. Tetapi terutama sekali untuk menyatu dengan tubuh dan darah Kristus di dalam perjamuan. Dan kita menghendaki di dalam doa ini supaya setiap hari kita diberi roti yang hakiki ini, supaya setiap hari kita dapat menyatu dengan Kristus melalui sakramen perjamuan kudus ini. Itulah makna daripada berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, atau berikanlah kami pada hari ini roti kami yang hakiki. Matius nomor 12 mengatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ya memang di dalam Kristus kita sudah diampuni. Secara hukum kita sudah diampuni. Kita menyatu di sana. Tetapi karena di dalam diri kita itu masih ada sifat-sifat lama yang kita warisi dari Adam, kita juga masih bisa jatuh. Makanya dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kita? Oleh karena itu, barang siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Berarti kejatuhan itu suatu hal yang masih bisa terjadi di dalam diri kita sejauh kita masih punya tubuh jasmani, sejauh kita masih punya hawa nafsu. Oleh karena itu kita juga diperintahkan, karena masih ada kemungkinan kita jatuh itu, diperintahkan dalam Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Karena itu matikanlah dalam dirimu apa itu? Segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Berarti kemungkinan kita melakukan itu masih ada, maka disuruh mematikan. Dan juga kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 27, mulai dari ayat yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ya, melatih tubuh dan menguasai. Berarti ada sesuatu yang liar di dalam diri kita ini. Sesuatu yang bergejolak dan menuntun kita kepada yang keliru. Dan itulah dosa. Berarti jangan mengatakan saya sudah selamat, tetap saya tidak bisa berdosa. Kamu bohong. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya, menipu karena apa? Hati nurani kan mengatakan kamu salah, dan kita katakan saya tidak. Jadi menipu. Sehingga dengan demikian kita tidak benar dengan diri kita, maka tidak ada kebenaran dalam kita. Oleh karena itu, setelah berbicara tentang kerajaanmu datang, maka ayat 12 dari Matius 6 ini mengatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Pertobatan adalah menjadi gaya hidup orang Kristen. Memohon pengampunan dalam merendahkan diri, menyadari bahwa dalam dirinya itu kalau tidak ada rahmat Tuhan, kita masih bisa jatuh. Oleh karena itu gereja menyediakan sakramen pengakuan dosa. Dan oleh karena itu doa Bapa kami ini ketika kita ucapkan, kita harus menyadari bahwa aku masih ada kemungkinan untuk jatuh di dalam dosa. Sebab di dalam diriku masih ada hawa nafsu sebagai akibat dari manusia lama yang aku dapati dari kelahiranku. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita jangan egois. Kalau kita minta diampuni, kita juga harus mengampuni orang lain.
Sebab kalau Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, ternyata kita menyimpan dendam, menyimpan kemarahan, tidak bisa mengampuni orang-orang sesama kita, maka permohonan kita itu bukan permohonan yang serius kepada Allah, yang disertai kerendahan hati. Makanya dikatakan dalam ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Yaitu mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan setelah baptisan. Dosa-dosa sebelum baptisan sudah diampuni, tapi setelah baptisan karena ada kemungkinan kita jatuh tadi, maka kita harus sekarang hidup dalam pertobatan terus-menerus. Dan harus mengampuni orang. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kemampuan itu harus muncul dari dalam hati yang sungguh-sungguh, dengan rendah hati, dengan kerelaan juga untuk mengampuni orang lain. Tidak ada gunanya kita meminta pengampunan dari Allah kalau kita sendiri tidak dapat mengampuni orang lain. Dan inilah yang diingatkan oleh doa Bapa kami ini. Ini adalah menjadi sarana kita untuk hidup secara benar, secara kudus, penuh dengan ketaatan kepada Allah, dan dengan pengelolaan batin yang sebenarnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Apa artinya? Kemi mi isenengkis imas ispirasmon. Membawa di sini bukan dalam berarti Allah dengan sengaja membawa kita dituntun untuk masuk dalam pencobaan, bukan. Membawa di sini dalam arti membiarkan kita untuk tidak dituntun sehingga kita jatuh dalam pencobaan. Sebab pencobaan itu datangnya dari kita sendiri. Allah tidak mencobai siapapun. Coba kita baca Yakobus. Pasal 1 ayat 13 sampai ayat 16. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Begitu? Apa sih bedanya? Kalau Allah menguji ya, tapi bukan mencoba. Bedanya apa menguji dan mencoba? Menguji itu hanya memberikan sandungan pada orang, supaya itu orang jatuh titik. Itu bukan itu mencobai itu. Memberikan sandungan pada orang supaya itu orang jatuh, nanti diejek sudah itu. Saya ingat waktu saya kecil, saya punya teman, beberapa teman di kampung itu ada satu yang nakal. Suatu hari kami pergi ke kebun, salah satu tetangga, dan di belakang kebun itu ada tetangga itu sedang membuang pembuangan sampah, membuat lubang. Nah waktu itu hujan, lubangnya penuh dengan air, agak lebar lubangnya, sehingga banyak katak waktu itu. Nah kami anak-anak kecil melihat katak itu. Terus ada teman yang nakal itu, semua pada lihat pada itu. Lalu teman yang satunya didorong jatuh ke dalam lubang itu, dalam air itu, lalu dia lari tertawa-tawa. Nah ini pencobaan. Hanya mencoba, bukan tidak punya tujuan apa-apa. Hanya tujuan untuk menyengsarakan temannya ini. Dia lari sambil tertawa-tawa. Beda kalau Allah. Allah itu menguji. Menguji itu seperti anak ujian di sekolah. Diberi soal yang mungkin sulit bagi anak itu. Tapi tujuannya apa? Kalau dia lulus, dia naik kelas gitu loh ujian itu. Ujian itu aja tujuannya supaya orang makin meningkat di dalam pendakian rohaninya. Di dalam pencarian kebenaran makin meningkat. Makanya Allah tidak mencobai, tapi Allah itu menguji.
Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ini tujuannya pencobaan itu. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah jangan membawa ke dalam pencobaan. Artinya jangan biarkan kami untuk tersesat masuk ke dalam pencobaan. Itu maksudnya. Karena Allah tidak mungkin mencobai dan Allah tidak bisa dicobai. Ya. Dan meskipun pencobaan itu datangnya dari keinginan kita sendiri, tapi juga diprovokasi oleh kuasa kegelapan, oleh iblis. Maka dikatakan selanjutnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saya baca dalam bahasa aslinya. Ke mi isenengis imas, dan jangan membawa kami ispirasmon masuk ke dalam pencobaan Allah, tetapi riseimas, lepaskan kami apotu poniru, dari si jahat. Dan si jahat ini adalah iblis. Jadi setiap pencobaan itu meskipun awalnya itu dari keinginan kita sendiri, tapi ada kuasa kejahatan yang juga ikut kerjasama untuk menjatuhkan kita. Makanya kita berdoa, kita memohon ini supaya kita tidak jatuh kepada pencobaan ini. Lalu karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Ya pada akhirnya semuanya ini otoritasnya dari Allah. Allah yang mempunyai kerajaan, yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua permohonan-permohonan di dalam doa Bapa kami ini hanya terjadi karena kita menyadari, kita meyakini bahwa Allah itulah yang mempunyai kerajaan, yang mempunyai kuasa dan kemuliaan. Nah, itulah saudara apa yang dapat saya sampaikan pada saudara sekali ini. Kita sudah selesai doa Bapa kami mengenai doa. Akan kita lanjutkan nanti pelajaran kita berikutnya, yaitu hal yang ketiga mengenai ibadah itu, yaitu mengenai puasa. Tuhan berkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.